Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan maghfirahnya kepada kita dan keluarga kita. Amin ya mujibat doa is-sa'ilin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan yang sudah kita ceritakan, yang sudah kita bahas. Di sisi lain, kebaikan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat hati menjadi tenang, membuat hati menjadi senang, mantap, senyum semakin lebih baik, mata bersinar-sinar, sehingga apapun yang kita rencanakan itu akan menjadi baik karena memang jiwa kita sudah baik, insya Allah. Sebaliknya, dosa yang kemudian dilakukan seseorang akan menjadikan hatinya itu tidak tenang, pikirannya pun kacau, apa yang direncanakannya akan selalu kacau. Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, fa innal khaira tuma'ninatun wa inna syarra ribatun. Sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang menenangkan, sedangkan keburukan itu sesuatu yang menggelisahkan, meragukan, menggoncangkan. Karena itu jiwa kita dituntut untuk menjadi jiwa yang mutmainnah, tenang, sabar, dan senantiasa tetap berada di dalam kebaikan tersebut. Rasulullah SAW juga menyatakan, al-birru husnul khuluqi wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayatla alaihin nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu apa yang menggelisahkan jiwamu dan engkau tidak suka manusia mengetahui apa yang kau lakukan dari dosamu tersebut. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Natijatun an hukmi syar'i, hasil dari melaksanakan hukum syara, itulah akhlak. Tidak bisa kemudian kita menyebut sebagai akhlak kalau dia tidak berasal dari hukum syariat Allah, kalau bukan berasal dari perintah dan larangan Allah. Hasil dari melaksanakan perintah dan larangan Allah itulah muncul akhlak yang baik. Kenapa? Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itulah yang harus kita ikuti, harus kita contoh, harus kita teladani. Iktibar yang terdapat di dalamnya harus kita camkan, kita fahami, dan bagaimana kita harus bersikap sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan hal itu kepada kita. Maka kebaikan-kebaikan itu bukan hanya kita yang menikmati, tetapi orang lain juga akan menikmatinya. Sedangkan keburukan yang menimpa kita juga sama. Bukan hanya menimpa kita, orang lain juga akan tertimpa dari keburukan yang kita lakukan. Tetapi kita tidak ingin disalahkan bahwa keburukan itu berasal dari kita. Kita tidak ingin disalahkan. Padahal keburukan itu bersumber dari kita, karena kitalah penyebab utamanya yang membuat kerusakan tersebut. Tetapi
ketika orang menyalahkan kita, kita tidak ingin disalahkan. Bahkan perbuatan buruk, perbuatan tercela yang kita lakukan tersebut, kita mungkir dari melakukannya. Padahal kita melakukannya setiap hari. Belum ada rasa menyesal, belum ada rasa minta ampun kepada Allah, belum ada upaya untuk bertobat dari melakukannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang kemudian dinasihatkan oleh Rasul kepada salah seorang sahabat yang bernama Wabisah. Istafti nafsaka, istafti qalbaka ya Wabisah. Salasan. Albirru ma itma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalb. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Wa in aftakan nasu wa aftuka. Mintalah fatwa, mintalah nasihat pada dirimu, minta nasihat kepada hatimu, wahai Wabisah. Itu disebutkan Rasul sebanyak 3 kali. Kebaikan itu apa yang menenangkan jiwamu, apa yang menenangkan hatimu. Sedangkan dosa itu apa yang menyebabkan engkau gelisah dan menggoncangkan dadamu. Mintalah nasihat kepada manusia dan manusia akan menasihatimu. Inilah kebaikan-kebaikan dari agama yang kita miliki. Hati ketika sudah baik, ketika hati itu tidak ingin pada jalan kemaksiatan, maka dia akan lurus sesuai dengan fitrah hati tersebut, diciptakan oleh Allah lurus. Ketika hati itu ingin belok, maka dia akan berbicara, jangan begitu, itu perbuatan tidak baik. Inilah yang dimaksudkan Rasul kepada Wabisah tersebut. Bila hati sudah baik, dia akan menjadi kemudi kita. Bila pikiran sudah baik, dia akan menjadi kemudi kita yang akan mampu mengarahkan kita, oh ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Bukan sebaliknya, hati yang kotor, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak memahami mana kebaikan dan keburukan, hati yang tidak memahami mana kebaikan dan keburukan, tidak mampu untuk menjadi kemudi dari seseorang untuk mengemudikan seluruh tubuhnya berada di jalan kebaikan tersebut. Maka sabda Rasulullah SAW ini secara khusus kepada Wabisah, seorang sahabat Nabi yang sudah memahami jalan kebaikan dan keburukan, sehingga minta fatwalah kepada hatimu, minta fatwa kepada pemikiranmu, supaya dia mengarahkan mana kebaikan, mana keburukan. Hati itu akan menjadi gelisah. Pemikiran itu menjadi berkata, ini tidak benar. Kalau seandainya kita melakukan keburukan dan akan menggoncangkan dada dan akan menjadikan kita tidak sebagaimana mestinya ketika kita senang, tenang, dan mampu untuk berpikir. Tapi sebaliknya, dosa itu akan menggoncangkan kita, membuat kita lemah, dan kita harus bersikap. Apa sikap itu? Tolong nasihati saya, tolong nasihati saya. Dan insya Allah teman yang baik, sahabat yang baik, guru yang baik, mungkin murid yang baik akan menasihati temannya, akan menasihati muridnya. Bisa jadi guru juga menasihati muridnya atau murid menasihati gurunya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati, tetap berada di jalan kebaikan. Karena itu, hadirinul hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap berada di barisan terdepan untuk membela agama ini, karena dengan agama ini insya Allah perbuatan kita akan menjadi baik, keluarga kita akan menjadi baik, masyarakat kita akan menjadi baik, bahkan negara ini akan menjadi baik. Kalau tidak atau bukan karena agama, ini semuanya tidak akan menjadi baik. Na'udzubillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.